Shalom, selamat malam kekasih-kekasih Tuhan dimanapun berada pada saat ini yang mengikuti ibadah dari gedung gereja Toraja Jemaat Masale. Ibadah kita pada malam hari ini adalah kebaktian PWGT yang menjadi mimbar pelayanan adalah keluarga Nyonya Minardeste Alolinggi Morinto. Baik kekasih Tuhan, kita siapkan hati dan pikiran kita. Mari saya jemput berdiri, kita mulai ibadah ini dengan memuliakan Tuhan. Hai puji namanya. Hai puji namanya, terang cahaya, dan puji namanya, hai cakrawala. Hai puji namanya, semesta alam, mari semuanya menyembah Tuhan. Haleluya, pujilah Tuhan tak henti. Haleluya, karena kasih-Nya tak terperi. Haleluya, pujilah Tuhan tak henti. Haleluya, karena kasih-Nya tak terperi. Hai puji namanya, Adam dan Hawa, menurut gambarnya kamu tercipta. Hai puji namanya, segenap insan, mari semuanya menyembah Tuhan. Haleluya, pujilah Tuhan tak henti. Haleluya, karena kasih-Nya tak terperi. Haleluya, pujilah Tuhan tak henti. Haleluya, karena kasih-Nya tak terperi. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Kiranya kasih dari Allah Bapa kita dan dari Yesus Kristus serta pertolongan Roh Kudus akan menyertai saudara sekalian. Dan menyertai saudara juga. Disilakan duduk kembali. Kita akan membacakan Mazmur secara berbalasan dari Mazmur 82 ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-8. Allah berdiri dalam sidang ilahi. Di antara para Allah Ia menghakimi Berapa lama lagi kamu menghakimi dengan lalim? dan memihak kepada orang fasik. Berilah keadilan kepada orang yang lemah dan kepada anak yatim. Belalah hak orang sengsara dan orang yang kekurangan. Luputkanlah orang yang lemah dan yang miskin. Lepaskanlah mereka dari tangan orang fasik. Mereka tidak tahu dan tidak mengerti apa-apa. Dalam kegelapan mereka berjalan, goyanglah segala dasar bumi. Aku sendiri telah berfirman, Kamu kamu adalah Allah. dan anak-anak yang maha tinggi kamu sekalian. Namun seperti manusia kamu akan mati. Dan seperti salah seorang pembesar kamu akan tewas. Bangunlah ya Allah, hakimilah bumi. Sebab Engkaulah yang memiliki segala bangsa. Kekasih-kekasih Tuhan, sebelum kita masuk dalam pelayanan firman yang akan dibawakan oleh kekasih kita, Oktavina Lumembang, mari kita memuliakan Tuhan, mempersiapkan hati dan pikiran kita menerima firman Tuhan. Kunyanyikan kasih setia Tuhan. Kunyanyikan kasih setia Tuhan selamanya, selamanya. Kunyanyikan kasih setia Tuhan selamanya, ku nyanyikan selamanya.
kasih setia Tuhan selamanya, selamanya. Ku nyanyikan kasih setia Tuhan selamanya, ku nyanyikan selamanya. Bapak Ibu Saudara-saudara, mari kita siapkan hati kita untuk mendengarkan firman akan kebenaran Tuhan. Namun itu mari kita satu di dalam doa, kita berdoa. Di malam ini ya Tuhan, kami datang di hadapan hadirat-Mu, bersyukur untuk setiap kebaikan dan kemurahan-Mu yang terus kami alami di dalam setiap langkah kehidupan kami. Terkhusus untuk hari ini Tuhan, mulai dari pagi hingga pada saat ini, kami telah melakukan aktivitas kami, kegiatan kami, semua dapat kami lewati ya Tuhan, bukan karena kuat dan hebat kami, tetapi karena kasih Tuhan yang selalu menguatkan dan menopang kami. Tuhan, lewat ibadah PWGT Jemaat Masale pada malam hari ini, kami berjumpa ya Tuhan walau secara virtual, tetapi itu tidak akan mengurangi sukacita kami bersama dengan keluarga Nyonya Minardes Alolinggi Morinto yang menjadi mimbar pelayanan pada malam hari ini. Kami siap dan rindu Tuhan disapa oleh kebenaran akan firman-Mu yang akan menjadi pedoman dan suluh bagi kami dalam menjalani kehidupan ini. Kuasai kami semua Tuhan, mampukan kami semua Tuhan di dalam membaca, mendengarkan, bahkan memahami firman-Mu ini Tuhan. Berkati hamba-Mu, biarlah hamba-Mu dapat menguraikan firman-Mu Tuhan sesuai dan seturut dengan kehendak-Mu. Bersabdalah ya Tuhan, karena sesungguhnya kami telah siap menyambut akan firman-Mu. Amin. Ibu-ibu yang terkasih di dalam Tuhan, pembacaan kita pada malam hari ini saya pilih dari kitab Ulangan pasal 8 ayat pertama hingga ayatnya yang ke-6 dan ayatnya yang ke-11 hingga ayatnya yang ke-20. Firman Tuhan, segenap perintah yang kusampaikan kepadamu pada hari ini haruslah kamu lakukan dengan setia supaya kamu hidup dan bertambah banyak dan kamu memasuki serta menduduki negeri yang dijanjikan Tuhan dengan sumpah kepada nenek moyangmu. Ingatlah kepada seluruh perjalanan yang kau lakukan atas kehendak Tuhan Allahmu di padang gurun selama 40 tahun ini dengan maksud merendahkan hatimu dan mencobai engkau untuk mengetahui apa yang ada dalam hatimu, yakni apakah engkau berpegang pada perintahnya atau tidak. Jadi ia merendahkan hatimu, membiarkan engkau lapar dan memberi engkau makan mana yang tidak kau kenal dan juga tidak dikenal oleh nenek moyangmu, untuk membuat engkau mengerti bahwa manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi manusia hidup dari segala yang diucapkan Tuhan. Pakaianmu tidaklah menjadi buruk di tubuhmu dan kakimu tidaklah menjadi bengkak selama 40 tahun ini. Maka haruslah engkau insaf bahwa Tuhan Allahmu mengajari engkau seperti seseorang mengajari anaknya. Oleh sebab itu haruslah engkau berpegang pada perintah Tuhan Allahmu dengan hidup menurut jalan yang ditunjukkannya dan dengan takut akan Dia. Ayat yang ke-11, hati-hatilah supaya jangan engkau melupakan Tuhan Allahmu dengan tidak berpegang pada perintah, peraturan dan ketetapannya yang kusampaikan kepadamu pada hari ini. Dan supaya apabila engkau sudah makan dan kenyang, mendirikan rumah-rumah yang baik serta mendiaminya. Dan apabila lembu sapimu dan kambing dombamu bertambah banyak, dan emas serta perakmu bertambah banyak, dan segala yang ada padamu bertambah banyak, jangan engkau tinggi hati, sehingga engkau melupakan Tuhan Allahmu yang membawa engkau keluar dari tanah Mesir, dari rumah perbudakan, dan yang memimpin engkau melalui padang gurun yang besar dan dahsyat itu,
dengan ular-ular yang ganas serta kalajengkingnya dan tanahnya yang gersang yang tidak ada air. Dia yang membuat air keluar bagimu dari gunung batu yang keras, dan yang di padang gurun memberi engkau makan manna yang tidak dikenal oleh nenek moyangmu, supaya direndahkannya hatimu dan dicobainya engkau hanya untuk berbuat baik kepadamu akhirnya. Maka janganlah kau katakan dalam hatimu, kekuasaanku dan kekuatan tangankulah yang membuat aku memperoleh kekayaan ini. Tetapi haruslah engkau ingat kepada Tuhan Allahmu, sebab dialah yang memberikan kepadamu kekuatan untuk memperoleh kekayaan dengan maksud meneguhkan perjanjian yang diikrarkannya dengan sumpah kepada nenek moyangmu seperti sekarang ini. Tetapi jika engkau sama sekali melupakan Tuhan Allahmu dan mengikuti Allah lain, beribadah kepadanya dan sujud menyembah kepadanya, aku memperingatkan kepadamu hari ini bahwa kamu pasti binasa seperti bangsa-bangsa yang dibinasakan Tuhan di hadapanmu. Kamu pun akan binasa sebab kamu tidak mau mendengarkan suara Tuhan Allahmu. Demikianlah firman Tuhan yang telah kita baca bersama-sama. Saya memberi satu tema, taat pada yang memberi berkat. Taat pada yang memberi berkat. Bapak Ibu Saudara-saudara, Shalom dan selamat malam. Mari kita memegang dada kita dan kita mengatakan, saya bersyukur kepadamu Tuhan, saya masih ada pada saat ini, bukan karena kuat dan hebat saya, tetapi karena tangan Tuhan yang senantiasa menopang dan memberkati saya. Ya. Kita terus bersyukur kepada Tuhan, betapa baiknya Tuhan kita. Kita ada pada saat ini, kita masih bersama dengan anak-anak, atau kita masih merasakan hembusan nafas ini, itu karena Tuhan terus menopang kehidupan kita. Walau pada saat ini Bapak Ibu Saudara-saudara ada yang menghadapi tantangan, tetapi kita tetap bersyukur kepada Tuhan karena kita masih ada pada saat ini. Kita diberikan kekuatan oleh Tuhan dalam menghadapi kehidupan ini yang penuh dengan tantangan bahkan penderitaan. Ibu-ibu yang sama dikasihi dalam Tuhan, ketaatan sering kita tuntut kepada orang lain. Ya. Kalau ada orang yang memberikan kepada kita sesuatu hal, mungkin kita atau mungkin seseorang itu bisa taat. Ya. Berbeda jika orang memberikan orang meminta ketaatan atau menuntut ketaatan namun tidak pernah memberikan sesuatu. Seorang bawahan bisa taat kepada atasan, bisa juga tidak. Apalagi jika atasan tidak pernah menghormati, apalagi jika atasan tidak pernah memberi sesuatu, apakah penghargaan, apresiasi, tetapi dia hanya menuntut ketaatan saja. Ya. Mungkin bisa saja anggotanya mengatakan dia saja tidak pernah memberikan apresiasi, dia malah minta kita taat atau setia kepadanya, mengerjakan ini dan itu. Tetapi ibu-ibu yang sama dikasihi dalam Tuhan agak berbeda jikalau misalnya seorang anak dituntut oleh orang tuanya untuk taat. Mengapa? Karena anak-anak ini telah merasakan kasih yang diberikan oleh orang tua, maka pasti levelnya berbeda. Ya. Walaupun tentu juga seorang anak taat secara penuh kepada orang tua juga ini memberikan kasih sayang yang luar biasa kepada anak-anaknya, dan kadang juga anak-anak ini lupa taat pada orang tua. Ya, biasa ada seperti itu, tapi tidak semuanya, ya, dan tidak setiap waktu, ya. Dalam bacaan kita pada malam hari ini, kita melihat bagaimana kesetiaan Tuhan memberkati bangsa Israel kurang lebih 40 tahun, ya.
bersama-sama dengan mereka, memberkati mereka, menopang mereka ketika mereka berjalan di padang gurun. 40 tahun mereka dipimpin oleh Tuhan. Semenjak mereka melakukan perjalanan dari tanah Mesir menuju ke tanah perjanjian. Ya. Tuhan sudah memberikan banyak kepada mereka. Ya. Tuhan sudah menyertai mereka. Tuhan sudah mengeluarkan mereka dari perbudakan. Tuhan memberikan makan kepada mereka ketika mereka kelaparan. Ya. Kita tahu ibu-ibu terkasih bahwa di padang gurun itu tidak ada sama sekali kehidupan. Dalam pembacaan kita dikatakan tadi bahwa Tuhan mengeluarkan air dari gunung batu yang keras. Di sana tidak ada makanan. Yang Tuhan turunkan itu ialah manna bagi mereka yang tidak dikenal oleh nenek moyang mereka. Ya. Menjadi tanda tanya besar, mengapa Tuhan memberkati mereka pada saat itu, padahal mereka tidak pernah setia kepada Tuhan. Ya. Mengapa Tuhan mau melakukan bagi bangsa Israel? Ya. Mereka sudah dikeluarkan dari perbudakan, sementara mereka dalam perjalanan mereka marah-marah kepada Tuhan, mereka melupakan Tuhan. Apakah Tuhan melupakan dia? Tidak, malah Tuhan memberikan dia makanan. Ketika mereka haus, adakah Tuhan mengatakan, nah itu kamu kan tidak mendengar sama saya? Tidak, Tuhan memberikan dia minum. Tuhan melakukan semuanya itu untuk membuktikan betapa Tuhan mencintai mereka, betapa Tuhan mengasihi mereka. Tuhan tidak mau orang-orang yang disayangi oleh Tuhan, yang telah dibebaskan oleh Tuhan terpuruk. Ya. Walau mungkin bagi bangsa Israel mereka disiksa oleh Tuhan, mereka kan mengatakan kepada Musa, kenapa engkau membiarkan kami melewati ini Musa? Coba kami ada di Israel, kami masih menikmati daging. Ya, makan daging di sana daripada apa yang kami nikmati pada saat ini. Ya, mungkin di Mesir mereka menikmati daging, tetapi mereka jadi budak di sana. Ya. Ketika mereka dalam perjalanan, mereka belum memahami apa sebenarnya maksud Tuhan ini dalam hidup ini. Mereka dibawa dalam padang gurun yang tidak ada sekali kehidupan. Mereka mau minum tidak ada air. Mereka mau makan tidak ada makanan. Tetapi apakah Tuhan melupakan mereka? Tidak. Ketika mereka dikeluarkan dari tanah Mesir, Tuhan sedetik pun tidak pernah melupakan mereka. Jelas dalam pembacaan kita tadi ibu-ibu yang terkasih, Tuhan memberikan makanan kepada mereka, Tuhan memberikan minuman kepada mereka, Tuhan memberikan manna bahkan burung puyuh kepada mereka. Ya. Jadi wajar ya ketika Tuhan menuntut kesetiaan kepada mereka. Ya. Ketika mereka juga setia, adakah hal yang didapatkan oleh Tuhan? Tidak. Ya. Adakah keuntungan bagi Tuhan? Tidak, karena Tuhan yang memberikan semuanya dalam hidup mereka. Ya. Yang dibutuhkan dari umatnya ini taat kepada Tuhan, ya. Setia kepada Tuhan, ya. Ketika saya persiapan ini, saya membayangkan mungkin Tuhan mengatakan seperti ini, apa sih mau kamu bangsa Israel? Ya. Apa sih maumu? Ketika kau di tempat budak, kau mengeluh, saya mengeluarkan engkau. Ketika kamu dalam padang gurun menuju tanah perjanjian, mengeluh, saya kasih makan. Ya. Ketika mengatakan bahwa cuman manna, Tuhan lagi kasih burung puyuh kan kepada mereka. Ya. Ketika mereka haus, Tuhan kasih air. Tetapi toh saja, masih saja bangsa Israel ini tidak taat kepada Tuhan. Ya. Kayak saya mengatakan bahwa mungkin Tuhan mengatakan, apa sih mau kamu? Kamu minta ini saya kasih dalam hidupmu, tetapi ketika saya minta kamu setia, kamu malah meragukan saya. Ya. Kamu kadang setia, kamu kadang lupa pada saya. Ya. Padahal Tuhan tidak pernah melupakan mereka. Tuhan tidak pernah membiarkan mereka berjalan sendiri. Tuhan ada bersama dengan mereka melewati setiap tantangan. Ya. Lewat pimpinannya Musa, Yosua. Ya. Semua kan Tuhan berkati. Tuhan tidak pernah membiarkan mereka. Tuhan berjanji kepada mereka bahwa kalian tidak akan kekurangan apapun, jadi berkat sudah banyak Tuhan kasih buat mereka. Ya, Tuhan katakan ketika kamu setia kepadaku, kamu tidak akan kekurangan.
Dan itu kan sudah dialami, sudah dirasakan oleh bangsa Israel. Ya. Tuhan tidak sekedar, ya kamu setia dululah sama saya, nanti ketika kamu setia kurang lebih 20 tahun saya akan memberkati, tidak kan? Ya. Mulai dari masuknya mereka terus diberkati oleh Tuhan. Ketika mereka keluar dari tanah Mesir dan sementara berjalan di padang gurun, kan Tuhan sudah memberkati dia. Ya. Tuhan tidak pernah mengatakan nanti ketika saya melihat kesetiaan Bapak Ibu Saudara-saudara baru saya memberkati, tidak. Ya. Kita telah merasakan kasih penyertaan Tuhan dalam kehidupan kita. Ya. Dari mana sih kita mau dapat kasih yang luar biasa itu selain di dalam Tuhan? Tidak ada. Sama dengan bangsa Israel, di mana dia akan mendapatkan kebebasan, pembebasan, di mana dia mau menikmati makanan seperti itu. Ya. Mereka tidak setia, tapi Tuhan terus setia kepada mereka. Hanya di dalam Tuhan. Makanya datang Musa mengingatkan mereka lewat ayat yang keempat. Dan dari ayat yang pertama, segenap perintah yang kusampaikan kepadamu pada hari ini haruslah kamu lakukan dengan setia. Dan juga diulangi di ayatnya yang keenam, haruslah engkau berpegang pada perintah Tuhan Allahmu dengan hidup menurut jalan yang ditunjukkannya dan dengan takut akan Dia. Ya. Musa katakan pegang apa yang Tuhan katakan, setia kepada Tuhan. Musa memperingatkan bangsa Israel bahwa kamu harus setia kepada Tuhan, taat kepadanya. Kalau kamu ingin hidup diberkati atau hidup selama-lamanya, setia kepada Tuhan, taat kepada Tuhan. Ibu-ibu yang sama dikasihi dalam Tuhan, perjalanan bangsa Israel di padang gurun, banyak mereka memberontak. Mereka tidak taat, tetapi Tuhan terus mengasihi mereka. Ini menjadi gambaran buat kehidupan kita juga. Bangsa Israel ini sama seperti kita. Dan itu harus kita akui ya. Bangsa Israel ini gambaran hidup kita. Ya. Kadang kita setia kepada Tuhan, kadang kita marah kepada Tuhan. Kita menuntut kepada Tuhan mau terjadi seperti ini dalam kehidupan kita, tapi kita tidak pernah mengatakan, sudahkah saya mengingat Tuhan dalam kehidupan saya? Sudahkah saya mengucap syukur atas hidup yang Tuhan kasih pada saya? Ya. Kadang kita manusia melihat pemberian Tuhan itu berupa barang atau hal-hal yang besar dalam kehidupan kita tanpa kita sadari dan syukuri hal yang kecil Tuhan kasih dalam kehidupan kita. Ya. Termasuk nafas kehidupan. Kalau pada saat ini kita masih ada, walau kita menghadapi tantangan, pergumulan hidup, satu yang perlu kita syukuri, kita masih bisa bernafas. Ya. Kita masih ada pada saat ini, pada tanggal ini, Tuhan memberikan kita kemampuan untuk masih bisa berkumpul bersama dengan anak-anak, bersama dengan suami, bersama dengan istri, bersama dengan cucu. Itu yang pertama yang harus kita syukuri. Nafas hidup yang Tuhan kasih dalam kehidupan kita. Ya. Dan ketika Tuhan kasih berkat yang lain dalam kehidupan kita, itu perlu kita syukur dalam kehidupan kita. Tapi jangan terlalu menuntut kepada Tuhan, lalu kita lupa pada Tuhan. Ya. Selalu mencari berkat yang terlalu besar, tetapi hal-hal yang kecil yang Tuhan kasih dalam kehidupan kita, kita tidak syukuri. Melalui tema kita pada malam hari ini, ibu-ibu yang terkasih, taat pada yang memberi berkat. Ya. Dari pembacaan kita telah melihat betapa besarnya kasih Tuhan untuk bangsa Israel. Ya. Ketika mereka dibebaskan, ketika mereka berjalan dalam padang gurun, Tuhan memberkati mereka, Tuhan memberi makan, Tuhan memberi minum bagi mereka. Bahkan sampai masuknya di tanah Kanaan, Tuhan terus memberkati mereka. Begitupun juga dengan kita yang menjalani kehidupan ini. Ya. Sering saya mengatakan bahwa berkat Tuhan kan dalam kehidupan kita tidak dapat dengan jari-jari kita. Sampai kapanpun berkat Tuhan itu tidak selesai kita hitung, sungguh banyak. Ya.
lewat orang-orang yang kita kasihi selalu diberi kekuatan, kemampuan oleh Tuhan, lewat pertumbuhan anak-anak kita, lewat usia anak-anak kita, suami kita. Ya. Semua itu adalah berkat Tuhan yang perlu kita syukur dalam kehidupan kita. Ya. Masihkah kita mau tidak setia kepada Tuhan? Atau masihkah kita melupakan Tuhan dalam kehidupan kita? Atau masihkah kita mau atur jarak dengan Tuhan? Yang Tuhan sungguh luar biasa terus memberkati kita, melindungi kita, menopang kita dalam menjalani kehidupan ini. Ya. Di saat kita saja tidak beribadah kepada Tuhan atau melupakan Tuhan, Tuhan selalu ada buat kita, Bapak Ibu Saudara-saudara. Apalagi ketika kita setia kepada Tuhan, Tuhan akan mengembalikan 2 kali lipat atas apa yang kita syukuri kepada Tuhan. Tuhan kan katakan, carilah dahulu kerajaan Allah maka semuanya akan ditambahkan kepadamu. Ya. Carilah dulu Tuhan, ketika hubungan kita bersama dengan Tuhan sudah dekat atau lebih intim, lewat kebersamaan keluarga kita, lewat pelayanan kita, percaya Bapak Ibu Saudara-saudara, bahwa Tuhan itu terus akan memberkati kehidupan Bapak Ibu Saudara-saudara. Jangan pernah meragukan Tuhan dalam kehidupan kita. Ya. Jangan pernah hitung-hitung dengan Tuhan, tetapi teruslah setia, Tuhan akan kasih dalam kehidupan Bapak Ibu Saudara-saudara. Ya. Mungkin doa ibu-ibu terkasih 1 bulan yang lalu belum Tuhan kasih, teruslah setia kepada Tuhan. Ya. Pasti Tuhan menyiapkan yang lebih terbaik bagi kehidupan ibu-ibu yang terkasih. Ya. Teruslah taat kepada Tuhan. Teruslah setia kepada Tuhan. Karena di dalam Tuhan kita bisa mendapatkan semuanya. Ya. Nyawanya saja Tuhan Dia kasih untuk menebus dosa kita. Ya. Apa sih Bapak Ibu Saudara-saudara meminta kepada Tuhan? Datang kepada Tuhan. Ya. Tuhan kan minta maka engkau akan diberikan. Ketuklah maka engkau akan dibukakan. Ya. Jangan jauh-jauh dari Tuhan. Ya. Tetapi selalulah mendekatkan diri kepada Tuhan. Selalulah mencari Tuhan di dalam kehidupan kita. Betapa baiknya Tuhan. Tuhan yang kita sembah, Tuhan tidak pernah melihat sisi kehidupan kita. Tetapi berkat Tuhan akan senantiasa mengalir lewat orang-orang yang telah dipakai oleh Tuhan. Ya. Terkhusus buat Ibu Morinto. Ya, ayat ini mungkin pas dengan apa yang diharapkan oleh keluarga Bapak Morinto yang akan berencana untuk membuka usaha di Luwu. Taruhlah semua harapan, kerinduan atau rencana dalam tangan Tuhan. Tidak ada yang diragukan, tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Ketika ibu-ibu terkasih, terlebih khusus buat Ibu Morinto, pasti Tuhan buka jalan. Ya. Teruslah setia kepada Tuhan. Teruslah percaya kepada Tuhan. Tuhan itu ada. Dan Tuhan akan senantiasa membukakan jalan bagi setiap orang yang berlindung kepada Tuhan atau yang berpengharapan kepada Tuhan. Buat oma-oma yang pada saat ini dalam kelemahan tubuh, teruslah percaya dan berdoa kepada Tuhan. Tuhan akan memberikan kesembuhan bagi oma-oma atau bapak ibu saudara-saudara yang pada saat ini dalam kelemahan tubuh. Tuhan tidak pernah menutup mata. Tuhan tahu keadaan kita. Tuhan melihat setiap apa yang kita hadapi dalam kehidupan kita. Amin, firman Tuhan. Kekasih-kekasih Tuhan, begitu banyak hal yang kita patut syukuri dalam kehidupan kita, termasuk firman Tuhan yang boleh diberitakan oleh hambanya yang kita dengar bersama pada malam hari ini. Dan semua hal yang sudah Tuhan buat dalam hidup kita, patutlah kita bersyukur. Dan untuk itu bersama dengan keluarga yang menjadi mimbar pelayanan, kita akan membawa persembahan syukur kita kepada Tuhan. Dan mengiringi persembahan syukur kita, kita memuji Tuhan, pakailah seluruh hidupmu.
seluruh hidupmu dalam ladang dunia. Tiap harta dan talentamu pergunakan baginya. Berkat Tuhan tersedia bagi orang yang meminta. Dia tahu yang kau butuhkan kini dan selamanya. Sungguh banyak waktu terbuang untuk hal yang tak perlu. Tuhan banyak beri peluang menyalurkan karsa-Mu. Berkat Tuhan tersedia bagi orang yang meminta. Dia tahu yang kau butuhkan kini dan selamanya. Mari Bapak Ibu Saudara-saudara, kita satu di dalam doa syafaat, kita berdoa. Ya Tuhan, ya Allah Bapa kami, Bapa yang kami sembah melalui anak-Mu Yesus Kristus, kami mengucap syukur kepada-Mu Tuhan. Ada banyak hal yang Tuhan berikan dalam kehidupan kami. Berkat-Mu Tuhan sungguh luar biasa dalam kehidupan kami. Secara khusus Tuhan buat malam ini, lewat ibadah PWGT Jemaat Masaleh, kami telah diberikan waktu dalam memuji dan memuliakan Engkau, menaikkan puji-pujian kami kepada-Mu, bahkan kami telah mendengarkan akan firman-Mu Tuhan. Firman-Mu Tuhan mengingatkan kepada kami, bahwa baiklah kami dalam menjalani kehidupan ini, terus setia, terus taat kepada Tuhan, Sang Pemberi berkat dalam kehidupan kami. Apa yang kami butuhkan, apa yang kami rindukan, semua ada di dalam Tuhan. Dan Tuhan sanggup memberikan segalanya dalam kehidupan kami. Bahkan sampai pada saat ini begitu besarnya kasih-Mu Tuhan, penyertaan-Mu, berkat-Mu terus melimpah dalam kehidupan kami. Yang harus kami syukuri, yang harus kami akui bahwa semuanya itu kami dapatkan bukan karena kuat dan hebat kami, bukan karena kemampuan kami, tetapi karena Tuhan memberikan kami kemampuan di dalam bekerja, sehingga kami mendapatkan semuanya yang kami miliki pada saat ini Tuhan. Tuhan, kuasai kami semua dalam menjalani kehidupan ini, biarlah kami terus mensyukuri, terus merendahkan diri atas semua berkat Tuhan yang Tuhan berikan dalam kehidupan kami, sehingga kami tidak tinggi hati, tetapi kami senantiasa mensyukuri bahwa Tuhan yang telah memberikan itu dalam kehidupan kami. Tuhan, hamba-Mu berdoa buat seluruh umat-Mu yang telah mendengarkan firman-Mu pada malam hari ini, yang telah mengikuti ibadah pada malam hari ini Tuhan. Segala harapan mereka, segala kerinduan mereka ya Tuhan, segala pergumulan mereka Tuhan. Mari Engkau Tuhan sandengkan telinga-Mu mendengarkan seluruh pergumulan mereka ya Tuhan. Dan mari Engkau Tuhan lapangkan jalan bagi mereka ya Tuhan. Keluar dari setiap problema, persoalan mereka, tantangan mereka ya Tuhan. Bahkan berikan kepada mereka Tuhan apa yang mereka butuhkan, perlukan, harapkan terjadi dalam kehidupan keluarga mereka Tuhan. Tuhan, pada malam hari ini kami datang bersama-sama mendukung dalam doa untuk saudara kami yang menjadi mimbar pelayanan pada malam hari ini. Ada keluarga Nyonya Minardes Alolinggi Morinto. Kami bersyukur bersama dengan keluarga Tuhan untuk berkat Tuhan, penyertaan Tuhan yang sampai pada saat ini Tuhan terus dialami oleh keluarga, sehingga keluarga sampai pada saat ini Tuhan dalam keadaan yang sehat. Tuhan, kami berdoa buat Bapak Morinto sebagai imam dalam keluarga, sebagai kepala keluarga dalam menjalankan tugas pekerjaannya hari lepas hari. Mari Engkau Tuhan memberkati dia, berikan dia hikmat Tuhan, berikan dia kebijaksanaan, sehingga dia dalam mengangkat tugasnya sebagai
imam sebagai kepala keluarga dapat memimpin keluarganya dengan penuh takut akan Tuhan, dengan penuh kebijaksanaan, dan selalu merasakan kebaikan Tuhan, kemurahan Tuhan di dalam menjalani kehidupan ini. Berkati Ibu Morinto Tuhan yang dengan setia mendampingi suami, mendidik anak-anak Tuhan. Berikan dia hikmat kebijaksanaan sebagai seorang ibu yang takut akan Tuhan, yang setia kepada Tuhan. Biarlah hadirnya seorang istri ya Tuhan, Engkau memberkati keluarga ini yang senantiasa takut akan Tuhan, yang setia kepada Sang Pemberi berkat di dalam menjalani kehidupan ini. Berkati rencana dari Bapak Morinto bersama dengan Ibu Morinto Tuhan yang akan membuka usaha di Luwu. Kami percaya ya Tuhan bahwa bagimu tiada yang mustahil. Ketika kami menginginkan sesuatu dan kami meletakkan dalam tangan Tuhan, Tuhan akan membukakan jalan buat kami dalam meraih segala impian dan harapan kami. Kiranya Tuhan melapangkan jalan buat Bapak Morinto bersama dengan istri yang akan ke Luwu di dalam membuka akan usaha mereka. Apapun yang mereka akan usahakan mereka Tuhan, kerjakan bersama-sama Tuhan. Mari Engkau terus memberkati dan melindungi bahkan menopang mereka Tuhan. Tuhan, kepadamu kami berdoa buat orang tua yang ada di Luwu dan di Macini dalam usia lanjut mereka, dalam masa tua mereka. Mari Engkau Tuhan membungkus mereka dengan kasih dan kuasa-Mu. Jauhkan mereka Tuhan dari hal-hal yang tidak kami inginkan terjadi dalam kehidupan mereka. Tapi baiklah ya Tuhan, di dalam masa lanjut usia mereka, mereka senantiasa merasakan kebaikan dan kemurahan Tuhan yang terus dialami dan selalu nyata dalam kehidupan mereka. Dan biarlah opa dan oma senantiasa bersuka cita melihat kesuksesan dari anak-anak bahkan cucu ya Tuhan. Ya Tuhan, kami berdoa buat anak-anak, ada Rian dan Fandi dalam studi mereka. Berikan mereka kekuatan ya Tuhan, kesetiaan mereka Tuhan. Biarlah mereka ya Tuhan dalam menimba ilmu, dalam belajar mereka terus setia, dan apa yang mereka cita-citakan Tuhan, suatu hari kelak nanti mereka boleh meraih masa depan mereka karena penyertaan Tuhan yang terus dinyatakan dalam kehidupan mereka. Buat anak kekasih Axel dan Slash yang pada saat ini mencari lapangan pekerjaan, mari Engkau Tuhan melapangkan jalan buat dia, membukakan jalan buat dia, tunjukkan dia ya Tuhan lapangan pekerjaan yang sesuai dengan kemampuan dan talenta dan atau kapasitas yang dia miliki ya Tuhan. Ya Tuhan ya Allah Bapa kami dalam kerajaan sorga, segala hal yang dirindukan oleh keluarga, mari Engkau Tuhan mendengarkan di dalam kehidupan keluarga mereka ya Tuhan. Tuhan, kepadamu hamba-Mu berdoa, buat sidang jemaat Tuhan yang pada saat ini dalam kelemahan tubuh, mari Engkau Tuhan hadir dalam kehidupan mereka, memberkati mereka, menyembuhkan mereka Tuhan, pulihkan keadaan mereka ya Tuhan. Biarlah suatu hari kelak nanti mereka boleh sembuh dari penyakit mereka Tuhan. Mereka mensyukuri betapa baiknya Tuhan. Ketika mereka dalam kelemahan tubuh, Tuhan hadir bagi mereka. Tuhan memberkati mereka, bahkan Tuhan menyembuhkan mereka. Tuhan, umat-Mu telah memberikan tanda ungkapan syukur kepadamu. Mari Tuhan terima persembahan ini, berkati persembahan ini Tuhan yang akan dipakai dalam pelayanan PUGT Jemaat Masale. Kiranya Tuhan juga terus memberkati segenap pengurus dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab mereka. Biarlah mereka terus setia, dikuasai oleh Roh Kudus Tuhan, berhikmat, bijaksana dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab mereka. Tuhan, hamba-Mu berdoa buat pelayan-pelayan Tuhan yang telah mengangkat tugas dan pelayanan pada malam hari ini. Ada Ibu terkasih, Ibu Sabrina Madao sebagai liturgis. Mari Engkau Tuhan terus memberkati dia selaku pengurus PWGT bahkan penatua ya Tuhan. Beri hikmat kepadanya, berikan kemampuan kepadanya Tuhan.
di dalam menjalankan tugasnya sebagai ibu rumah tangga, bahkan dalam pelayanan bersama ya Tuhan. Bersyukur bersama dengan anak kekasih, saudara kekasih Kinaya ya Tuhan, yang pada hari ini Tuhan berulang tahun. Terima kasih untuk pertambahan usia yang Tuhan boleh nyatakan dalam hidupnya. Dan terima kasih juga ya Tuhan, saudara terkasih Naya boleh menyelesaikan studinya di perguruan tinggi. Semuanya itu dapat diraih ya Tuhan, bukan karena kuat dan hebatnya, tetapi karena Tuhan terus menopang dia. Kiranya Tuhan memberkati dia di dalam mencari akan lapangan pekerjaan atau rencana selanjutnya. Mari Engkau Tuhan campur tangan di dalam hidupmu, dalam hidupnya. Biarlah saudara Naya bersama dengan mama papa, bahkan segenap saudara-saudara yang ada bersama-sama senantiasa merasakan kemurahan Tuhan, kebaikan Tuhan yang senantiasa nyata dalam kehidupannya ya Tuhan. Buat ibu terkasih, Ibu Adani Salamba, selaku operator musik pada malam hari ini Tuhan, Tuhan juga terus memberkati ibu terkasih dalam pelayanan bersama, baik sebagai pengurus PWGT, penatua, bahkan pelayanan di sekolah minggu Tuhan, bahkan dalam kehidupan keluarga bersama dengan Bapak Stevi, anak-anak ya Tuhan. Mari Engkau Tuhan senantiasa memberkati mereka, biarlah hari lepas hari yang dilewati, senantiasa merasakan kebaikan dan kemurahan Tuhan. Bahkan ya Tuhan, Saudara Cali sebagai tim multimedia, kiranya Tuhan terus memberkati dalam pelayanan, diberi kuat dan sehat kepadanya ya Tuhan. Tuhan, ini doa kami, ini permohonan kami, ini semua yang kami datang bawa kepadamu Tuhan, di dalam anakmu Yesus Kristus itulah Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, yang telah mengajar kami berdoa bersama-sama demikian. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau-Lah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Sidang jemaat yang kekasih di dalam Tuhan, kita akan menutup ibadah kita. Mari saya jemput kita berdiri dan memuliakan Tuhan sekali lagi lewat pujian Janji yang Manis. Janji yang manis kau tak kulupakan, tak terombang-ambing lagi jiwaku. Walau lembah hidupku penuh awan, nantikan cerahlah langit di atasmu. Kau tidak akan aku lupakan, aku memimpinmu, aku membimbingmu. Kiranya Allah mengasihani kita dan memberkati kita. Kiranya Ia menyinari kita dengan wajah-Nya. Amin. Demikianlah ibadah kita pada malam hari ini. Biarlah kiranya firman ini boleh kita tanamkan dalam hati dan pikiran kita, dan kita pakai dalam menempuh kehidupan yang masih Tuhan perkenankan untuk kita lalui. Terutama kami bersyukur, berterima kasih bahwa keluarga Nyonya Minardes T. Alolinggi Morinto dalam keadaan sehat dan boleh bersama-sama memuliakan Tuhan dalam ibadah ini. Terima kasih, selamat malam, Tuhan Yesus memberkati.